Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang dinamika penduduk. Kali ini kita akan mempelajari benua Amerika. Artinya dinamika penduduk benua Amerika tujuannya adalah menjelaskan dinamika penduduk di benua Asia dan benua lainnya. Ini merupakan lanjutan dari materi kita yang terdahulu. Kita lihat jumlah, kemudian pertumbuhan dan kepadatan penduduk benua Amerika. Kalau kita lihat angka di tahun 2005 itu mencapai 888 juta. Kemudian ada kenaikan di tahun 2015. Ya, kemudian 2016-nya 1 miliar lebih. Ini berarti terjadi pertambahan penduduk sekitar 99 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Laju pertumbuhannya 0,9 per tahun. Ya, ini tidak terlalu tinggi ya. Kita lihat komposisinya untuk yang oranye ini adalah produktif, kemudian coklat 100 maksudnya di atas 65, kemudian kurang dari 15 yang berwarna biru. Ini adalah komposisi penduduk berdasarkan usia. Artinya usia tua lebih sedikit dibandingkan dengan usia produktif dan juga usia muda. Bagaimana dengan kualitas di penduduk di benua Amerika? Ini tentunya ada hal yang berbeda, yaitu di bagian utara kita lihat kualitasnya memang relatif tinggi, namun di bagian selatan itu masih biasa-biasa saja ya. Kita perhatikan beberapa negara di tengah dan juga di selatan itu kualitas penduduknya sama ya, hampir mirip dengan Indonesia atau benua Asia. Hanya ada 2 negara maju, yaitu Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat dan juga Kanada. Kemudian bagaimana dengan ras benua Amerika? Itu terdiri dari penduduk asli, ada Eskimo, Indian, kemudian imigran kulit putih, kemudian ada negro, kemudian ada campuran ya. Di situ banyak sekali istilah-istilah ras baru yang berasal dari percampuran antara negroid, kaukasoid dan juga mongoloid. Budaya dan bahasa di Amerika Serikat, di Amerika, benua Amerika itu sangat banyak juga ya. Kita ketahui bahasa Inggris juga mendominasi untuk di utara, kemudian di bagian selatan ada Portugis, ada Spanyol ya. Karena kita ketahui Amerika Selatan itu adalah kebanyakan jajahan dari Spanyol dan juga Portugis ya. Selanjutnya bagaimana dengan agama? Kalau kita lihat data di sini, Kristen mendominasi agama ini, yaitu kita lihat di peta itu adalah agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan ya. Kemudian ada sedikit Islam, kemudian Buddha dan Yahudi ya. Penduduk Amerika Selatan juga Katolik, dan Katoliknya adalah Roma ya. Untuk Kristennya agak Protestannya agak sedikit. Bagaimana penduduk di Eropa? Di Eropa penduduknya pada tahun 2005 mencapai 730 juta dan ada peningkatan 12 juta dalam waktu kurun kurang lebih 10 tahun ya. Kita ketahui ini artinya termasuk relatif sedikit ya pertumbuhan penduduk di Eropa, dan kalau kita ketahui banyak beberapa negara yang memang pertumbuhan penduduknya minus di Eropa ini. Kalau kita lihat kepadatan itu di Afrika Barat, Eropa Barat itu memang sangat besar, dan kalau kita lihat komposisinya itu antara usia di atas 65 dan juga 15 itu berimbang ya. Antara usia tua dan usia muda itu berimbang.
Kalau Amerika tadi lebih banyak usia mudanya ya. Oke, kita lihat di dalam peta digambarkan seperti itu. Suku dan bangsa Eropa itu didominasi oleh ras Kaukasoid, namun terdapat juga suku bangsanya ya, ada Nordik, ada Alpen, kemudian Mediteran, kemudian Slavia, kemudian Dinarik ya. Di situ ada beberapa ras-ras yang atau suku bangsa yang mendominasi di negara-negara tersebut ya. Walaupun ras aslinya adalah Kaukasoid. Bahasa dan budaya kalau kita lihat di Eropa Barat menganut agama Kristen, sebagian Kristen Katolik dan juga Kristen Protestan. Di timur ada Kristen Ortodok, kemudian di selatan juga Kristen. Kemudian ada beberapa negara yang menganut agama Islam ya di beberapa wilayah. Bahasa dan budayanya adalah bahasa Inggris mendominasi, kemudian Prancis, kemudian Jerman, dan juga beberapa negara itu menggunakan bahasa lokal. Dinamika penduduk Afrika itu 2015 jumlah penduduknya adalah 1 miliar lebih. Kemudian di tahun 2005 906 juta ya, artinya ada penambahan yang cukup signifikan dalam waktu 10 tahun tersebut ya. Pertumbuhannya termasuk tinggi ya, sangat tinggi, yaitu 2,5%. Kalau kita lihat kepadatan dan kualitas penduduknya, kepadatannya tidak terlalu padat ya di Afrika, dan kualitasnya masih rendah ya. IDM-nya rata-rata rendah, khususnya ada di Afrika bagian tengah dan juga barat. Yang lebih maju sebenarnya ada di bagian utara dan juga bagian selatan Afrika Selatan ya. Kemudian utara ada Mesir, Maroko, dan lain sebagainya. Itu adalah untuk kualitas suku bangsa dan agama. Untuk rasnya jelas didominasi oleh ras Negroid ya, ras Negro, kemudian ada juga Kaukasoid dan di beberapa wilayah, dan juga suku pribumi yang itu merupakan suku-suku asli di Afrika ya. Kalau kita lihat agama juga didominasi oleh bagian utara itu Islam, Kristen di tengah dan selatan ya. Bahasa ada beberapa bahasa, antara lain Afro-Asiatikan, Nilo-Saharan, kemudian Kongo-Saharan, kemudian Khoisan. Itu adalah beberapa contoh dari bahasa yang ada di benua Afrika. Termasuk mungkin bahasa Arab ya di beberapa negara di bagian utara ya, bagian utara. Oke. Karena jumlah bahasanya itu sangat banyak juga di Afrika ini ya. Selanjutnya penduduk di Australia, jumlah penduduk di Australia ini tidak terlalu besar ya, kurang lebih hanya 23.500.000 pada tahun 2015, dan pertumbuhannya juga tidak terlalu signifikan, tidak berimbang ya dengan jumlah atau luas wilayah Australia yang kalau kita lihat ini sangat luas sekali dan kepadatannya masih sangat sedikit, dan laju pertumbuhannya juga tidak terlalu tinggi ya, dan oleh karena itu banyak imigran masuk ke Australia. Bagaimana ras, agama, dan budaya? Sebagian besar penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau Kaukasoid. Selebihnya ada Mongoloid, kemudian ada suku asli yaitu Aborigin, sebagian dari Inggris ya dan Irlandia. Sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan. Ada Buddha, ada Islam sedikit, kemudian Hindu juga sedikit, dan seterusnya. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk
materi PTS nanti akan dilaksanakan pada akhir bulan September ini, itu sekitar tanggal 26 sampai tanggal 30 September melalui kertas ya. Jadi berbasis kertas. Kalau di sini kan adalah daring, ini adalah untuk tahun lalu. Jadi untuk besok adalah berbasis. Demikian materi yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.